Shalom. Selamat malam umat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh sangat baik dalam hidup kita. Kita percaya bahwa malam hari ini Tuhan hadir dan memberkati ibadah kita. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena sampai saat malam hari ini penyertaan Tuhan tak pernah habis-habis dalam hidup kami. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, kami mau menaikkan segala pujian penyembahan kami kepadamu. Tuhan, mari memberkati ibadah kami malam hari ini dan memberkati kami semua. Kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji Tuhan, lebih lagi mau menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari umat Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini di hadapan kemegahan-Mu. Mari sama-sama katakan di hadapan kemegahan-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kemarin, hari ini, dan sampai selamanya tetap baik. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita mau datang di dalam hadirat Tuhan. Mari kita tenangkan pikiran kita. Tuhan, kami percaya bahwa hanya Kaulah satu-satunya Tuhan yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Tuhan yang selalu bersama kami dalam segala situasi dan kondisi. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan menyanyikan pujian kami, menyanyikan pengagungan kami kepadamu, bahwasanya Kau satu-satunya Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Mari umat Tuhan, lebih lagi kita masuk di dalam hadirat Tuhan, lebih lagi menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah
segenap hati kami mau datang dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku. Sebab itu tak pernah kami ragukan kebaikan-Mu, tak pernah kami khawatir, sebab Kau satu-satunya Allah yang selalu ada untuk kami Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu ku nyanyi, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu sungguh Kau hebat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku. Engkau ajaib Tuhan, Engkau besar, dan kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan.
kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk perbuatan-perbuatan hebat yang selalu Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah kami ragukan kebaikan-Mu, tak pernah kami ragukan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami mau selalu nyanyikan haleluya, kami mau selalu memuji-Mu, kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya karena di dalam nama-Mu Tuhan ada harapan. Haleluya Yesus. Mari umat Tuhan, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, amin. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu.
sorak-sorai pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau Bapa yang baik bagi kami. Tiada satupun yang sama seperti-Mu, yang selalu memimpin, menuntun setiap kehidupan kami dengan saat ini. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami sudah menyenangkan hati-Mu melalui pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya kami mau membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau rapilah hamba-Mu, urapilah kami semua, biarlah kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Kami tidak sekedar menjadi pendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Tapi kehidupan kami, nama Tuhan ditinggi kemuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Bagi kita semua, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat luar biasa, amin. Selalu menyertai, memimpin kita sampai dengan saat ini, semua karena anugerah dan penyertaan yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saat malam ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Tentang ke-10 orang kusta. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Firman Tuhan. Tema firman Tuhan saat malam ini tentang mujizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita masih hidup sampai dengan saat ini, masih bisa bernafas, masih bisa melakukan segala aktivitas kita, baik di rumah, di kantor, di studi kita, di pekerjaan kita, dimanapun, baik dalam perjalanan kita masih sehat sampai dengan saat ini. Itu semua karena mujizat Tuhan, itu nyata dalam kehidupan kita, amin. Sekalipun kita mungkin ada yang sakit, ada yang mendapatkan banyak masalah persoalan dalam kehidupannya, baik masalah pribadi, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, tapi percayalah, mujizat Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita. Dari firman Tuhan yang tadi kita sudah bacakan ini, tentang ke-10 orang kusta. Ya, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat mematikan dalam hidup manusia ya. Dan minta maaf, ini penyakit yang sangat menjijikkan bagi banyak orang. Tapi di mata Tuhan, penyakit ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. 10 orang kusta ini, mereka itu sangat membutuhkan yang namanya kesembuhan. Mereka sudah mencari pertolongan di mana-mana dan kepada siapapun, tapi tidak ada satupun yang dapat menolong. Karena apa? Mereka disingkirkan. Orang-orang kusta itu disingkirkan. Di banyak orang mereka disingkirkan karena takutnya penyakit ini menular kepada orang lain. Jadi mereka adalah orang-orang yang dianggap orang asing, ya, diasingkan dari masyarakat. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus ada
di situ. Mereka datang dan mereka berteriak dari jauh. Mereka katakan bahwa Yesus Guru, kasihanilah kami. Tuhan Yesus tahu apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Akhirnya dia bilang, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Ya, menurut perjanjian lama, menurut kitab perjanjian lama itu, orang yang kusta, ya orang yang kena penyakit kudis, panau itu harus memperlihatkan diri mereka kepada para imam supaya mereka akan para imam akan memberikan mereka suatu kepastian. Ini apakah ini penyakit kusta, panau atau kudis? Ya, karena para imam yang tahu itu. Jadi Tuhan Yesus suruh mereka pergi dan memperlihatkan diri mereka kepada para imam. Tapi suatu mujizat nyata dalam kehidupan mereka ketika masih dalam perjalanan, mereka sudah tahir. Inilah keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan mereka. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu dengan berbagai macam cara. Tidak hanya satu cara, ya, tapi berbagai macam cara. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita tanpa harus menyentuh kita, tanpa harus menjamah kita, tanpa harus tumpang tangan di atas kepala kita. Karena Tuhan Yesus itu punya kuasa yang sangat luar biasa. Dia bisa membangkitkan orang tanpa harus menyentuh. Karena kuasa Tuhan Yesus sangat luar biasa. Mujizat lepas mujizat ternyata terjadi dalam kehidupan kita jika kita hidup selalu percaya dan andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Dan mujizat itu nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita taat akan firman Tuhan. Di ayat 14 ini Tuhan katakan kepada mereka bahwa pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Di sini bicara tentang arti sebuah ketaatan. Mujizat akan nyata dalam kehidupan kita jika kita taat terhadap firman Tuhan. Atau taat terhadap perkataan Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus bilang lakukan apa, kita harus lakukan. Jika kita tidak lakukan, maka tidak akan terjadi mujizat dalam hidup kita. 10 orang kusta ini mereka berjalan bersama menuju para imam. Tapi dalam perjalanan mereka sudah mendapatkan kesembuhan. Ya. Tapi anehnya di sini. Di antara 10 orang hanya 1 orang yang datang kepada Tuhan dan mengucap syukur, memuliakan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan dan tersungkur. Di ayat ini dikatakan bahwa dia datang dan dia tersungkur di bawah kaki Yesus dan bersyukur kepada Tuhan. Mujizat akan nyata dalam kehidupan kita jika kita hidup di dalam ucapan syukur. Ya, bersyukur selalu. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan sakit pun bersyukur, dalam keadaan sehat pun bersyukur, dalam keadaan kekurangan pun bersyukur, dalam keadaan berkecukupan atau kelimpahan pun bersyukur, dalam keadaan sedih pun bersyukur, dalam keadaan senang pun harus bersyukur. Jadi kalau hidup kita bersyukur ini tidak tergantung pada kondisi situasi yang ada. Jika kalau hidup kita ini penuh dengan ucapan syukur, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus akan melakukan banyak hal yang luar biasa, melebihi daripada yang kita pikirkan, melebihi daripada yang kita doakan, ya, dan melebihi dari segala-galanya yang kita harapkan. Karena Yesuslah jawaban dalam kehidupan kita. Yang kedua, mujizat akan terjadi nyata dalam kehidupan kita jika kita mengucap syukur. Dan yang ketiga, ayat 17 dikatakan bahwa lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semua telah menjadi tahir, di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ya. Ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mujizat akan nyata dalam kehidupan kita jika kita hidup di dalam iman. Iman yaitu apa?
percaya sekalipun kita belum melihat. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada kepada Thomas, karena engkau melihat maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu adalah iman. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Sekalipun kita belum melihat Tuhan Yesus, tapi kita sudah percaya dia dalam hidup kita, itu adalah iman yang sesungguhnya. Ya, tidak ada iman di luar Kristus selain daripada dia. Karena Tuhan Yesuslah pribadi iman itu sendiri. Jadi, mujizat akan terjadi dalam hidup kita, akan nyata dalam hidup kita. Yang pertama, jika kita taat terhadap firman Tuhan. Yang kedua, jika kita hidup bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, karena hidup kita ini bukan ditentukan oleh diri kita, bukan ditentukan oleh omongan orang lain, tapi ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mujizat akan terjadi dan akan nyata dalam hidup kita jika kita hidup di dalam iman, percaya dan mempercayakan Yesus Kristus dalam hidup kita, maka mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita jika kita selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan nyanyikan pujian. Ada mujizat dalam bersyukur. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Kata-kata mujizat, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari sembah Tuhan, kita bersyukur Tuhan sangat baik, selalu nyata dalam kehidupan kita. Mujizat jika kita selalu taat kepada firman Tuhan. Mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita jika kita selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita jika kita hidup di dalam iman. Percaya saja kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, apapun persoalan yang kita hadapi sekarang ini, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dan solusi. Karena itu jangan pernah takut, jangan pernah bimbang menjalani hidup ini, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kita percaya bahwa Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya selalu ada di dalam hati kita. Dia selalu memberikan kita penghiburan, pertolongan. Mari bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik. Haleluya, haleluya, syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus, syukur bagi-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur, nyanyikan penuh keyakinan. Perlindunganku
Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Katakan ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, katakan ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami masih hidup sampai dengan saat ini semua karena mujizat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Ajarkan kami selalu taat kepada firman-Mu. Ajarkan kami ya Bapa supaya selalu bersyukur kepadamu dalam segala hal. Ajarkan kami supaya kami boleh hidup di dalam iman dalam setiap hari ya Bapa, karena ada banyak tantangan, masalah, persoalan yang kami hadapi, tapi kami percaya Bapa di dalam iman kami percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih karena Engkau lebih besar dari segala persoalan yang kami hadapi. Karena itu kami percaya Tuhan Engkau akan selalu hadir dan berkuasa dalam kehidupan kami, karena hidup kami adalah milik-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi semua sidang jemaat-Mu yang kami layani, yang sakit saat ini Engkau sembuhkan, yang mau Engkau kuatkan ya Bapa, yang susah mendapatkan banyak persoalan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Engkau tolong mereka supaya mereka boleh melihat perbuatan-Mu yang ajaib dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati gereja-Mu GBI Taman Anggrek supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi terang atas kota Jakarta, menjadi terang ya Bapa di Taman Anggrek juga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menerangi seluruh hidup kami, hati dan pikiran kami, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih, ini menjadi doa kerendahan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Amin. Amin. Biarlah dalam kehidupan kita, dalam segala kondisi apapun, kita tetap percaya, taat, dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Jekris Asamau yang telah menjadi berkat buat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat semua teman-teman hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani malam hari ini, baik yang di studio maupun acara virtual. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati di dalam pergumulan Bapak Ibu, di dalam pekerjaan, masa depannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman buat kita semua, besok di hari Minggu ada ibadah raya yang dibarengi dengan ibadah sekolah minggu jam 10 pagi di ruang Anggrek 2 Kondominium Taman Anggrek secara onsite, dan ada juga ibadah secara online lewat channel YouTube GBI Taman Anggrek. Di hari Selasa ada ibadah faith.com lewat aplikasi Zoom, dan linknya akan dibagikan di hari tersebut, dan ibadah faith.com diadakan jam 8 malam. Di hari Sabtu ada ibadah praise and worship di jam yang sama seperti malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu semua boleh mengikuti ibadah, dan kiranya berkat Tuhan selalu berlimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan bisa diberikan lewat nomor rekening yang telah tersedia, dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah di malam hari ini. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri, sehingga malam hari ini kami dapat bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau terus mengajar kami Tuhan untuk semakin mencintai firman-Mu, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan kami juga menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan kami ya Bapa di GBI Taman Anggrek. Biarlah Tuhan juga Tuhan menolong semuanya boleh berjalan dengan baik Bapa. Kegiatan-kegiatan ibadah yang boleh kami laksanakan, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terlebih lagi kami boleh bersama-sama diajar, dibentuk melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin hari boleh semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang boleh setia beribadah Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang bekerja dan ikut campur tangan. Kami percaya Tuhan yang terbaik yang daripada Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Malam hari ini, jika di antara mereka ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Engkau menyembuhkannya. Jika ada yang dalam kelemahan secara rohani, dalam nama Tuhan Yesus Engkau membangkitkan iman roh mereka ya Tuhan. Jika mereka mengalami pergumulan-pergumulan baik dalam keluarga, pergumulan untuk studi mereka, ataupun pergumulan-pergumulan apapun, pergumulan yang tidak terkatakan sekalipun, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menolong, Tuhan Engkau memegang tangan mereka, dan biarlah mereka terus berpengharapan kepadamu ya Bapa, sampai mereka menerima jawaban doa yang terbaik yang daripadamu ya Bapa. Terima kasih seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, apapun menjadi pekerjaan mereka, Tuhan Engkau memberkati, mempagari hidup mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga si jahat tidak berhasil untuk merebut mereka dari tangan-Mu ya Bapa. Dan mereka terus mengalami kemuliaan Tuhan, mereka boleh mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang menopang, Engkau yang memberkati Tuhan. Pemerintahan yang ada, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, biarlah Engkau memberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh dipakai untuk boleh membawa bangsa ini mengalami kebaikan-kebaikan dan daripada-Mu ya Bapa. Dan bangsa ini boleh menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, hati yang takut akan Tuhan taruhkan bagi setiap pemimpin-pemimpin kami. Bahkan kami juga menyerahkan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di dalam bangsa Indonesia dan yang ada dimanapun saja berada gereja-Mu berdiri. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus memampukan gereja-gereja-Mu untuk boleh melaksanakan amanat agung-Mu. Dimanapun saja gereja-Mu berdiri, kami percaya Tuhan yang akan terus menopang kehidupan mereka. Hamba-hamba Tuhan dimanapun saja mereka melayani, di pelosok pedesaan, di perkotaan, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus akan mengarahkan kami menjadi hamba-hamba-Mu seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Bahkan dalam setiap pergumulan-pergumulan kami ya Bapa, Engkau yang terus menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini menjadi doa dan kerinduan kami saat malam hari ini ya Bapa. Seluruh pelayan-pelayan di GBI Taman Anggrek sekali lagi kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak dan Ibu Gembala kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah pagar perlindungan Tuhan terus memampukan kami untuk boleh melayani Tuhan, menyatukan hati kami untuk boleh membawa ini semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau membawa hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita, mulai dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kerajaan-Nya. Mari kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.